Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah meminta kita semua untuk melakukan social distancing. Apa itu social distancing? Menurut pakar kesehatan Profesor Wiku Adi Sasmito, social distancing adalah menjaga jarak sosial sebagai bentuk usaha non-farmasi untuk mengontrol penyebaran infeksi atau wabah seperti yang terjadi saat ini, yaitu wabah COVID-19. Tindakan ini bisa dilakukan dengan cara menutup ruang publik, seperti proses kegiatan belajar mengajar di sekolah, mengurangi atau membatalkan acara kelompok, serta menghindari keramaian. Oleh karenanya, kami membuat video pembelajaran ini agar kita tetap dapat melanjutkan proses pembelajaran meskipun tidak berada dalam satu ruangan. Mohon disimak dengan baik pemaparan materi kami setelah ini. Apabila ada yang kurang dipahami dari yang kami sampaikan, kalian dapat bertanya dengan guru IPA kalian masing-masing dengan cara menghubungi lewat WhatsApp. Dan pastikan ketika kalian berkomentar, gunakan bahasa yang baik dan sopan. Dan di akhir video ini, kami juga akan memberikan latihan-latihan soal yang akan kalian kerjakan di rumah. Tapi, kalian tidak perlu khawatir. Jika kalian menonton video ini sampai habis dan menyimak langkah per langkah contoh soal yang kami berikan, insya Allah kalian akan menjawabnya dengan benar. Baik, langsung saja kita simak pemaparan materi kita hari ini, yaitu cermin datar. Setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menganalisis hasil percobaan pada dua buah cermin datar yang membentuk sudut. Tentunya kalian pernah kan bercermin? Bagaimana bayangan yang dibentuk pada saat kalian bercermin? Apakah sama besar, lebih besar, atau justru lebih kecil? Baik, kita akan memulai dengan pengertian dari cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang memiliki permukaan datar seperti sebuah garis lurus. Kalian dapat melihat ilustrasinya seperti pada gambar di samping. Kemudian, sifat yang dibentuk dari cermin datar adalah yang pertama, maya atau semu. Yang kedua, tegak. Yang ketiga, sama ukuran. Yang keempat, berjarak sama. Yang kelima, terbalik kanan dan kiri. Sifat bayangan pada cermin datar yang pertama adalah maya atau semu. Maya artinya bayangan bisa dilihat ke dalam cermin, akan tetapi pada tempat bayangan tidak ditemukan cahaya pantul. Dan jika diletakkan layar, maka bayangan tidak bisa ditangkap layar. Sifat bayangan yang kedua adalah tegak. Tegak artinya bagian kepala akan tetap berada di atas dan bagian kaki tetap berada di bawah. Sifat berikutnya adalah bayangan akan sama besar dengan benda. Ukuran bayangan sama dengan ukuran benda.
Jarak yang dihasilkan antara benda ke cermin akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Sifat yang terakhir adalah bayangan terbalik kanan dan kiri. Jika kita memegang sisir di tangan kanan, maka bayangan seolah-olah memegang sisir di tangan kiri. Jadi, cermin yang kalian gunakan pada saat berhias itu termasuk contoh dari cermin datar. Selanjutnya, jika dua buah cermin datar didekatkan sehingga membentuk sebuah sudut, maka jumlah bayangan yang dihasilkan tidaklah satu. Untuk membuktikan hal tersebut, mari sama-sama kita simak video praktikum berikut ini. Alat dan bahan yang akan digunakan pada kegiatan praktikum kali ini adalah busur derajat, dua buah cermin datar, dan benda. Pertama-tama, kita akan menyusun alat dan bahan praktikum tadi seperti berikut. Busur derajat kita letakkan di atas meja atau permukaan yang datar. Kemudian, cermin datar tadi kita akan membentuk menjadi sebuah sudut. Di sini, untuk percobaan pertama, kita akan membentuk sudut 120 derajat. 0, itu titik 0, kita cari angka 120 derajat. Ya, jadi kita akan membentuk cermin yang pertama di 0, dan cermin yang kedua kita letakkan di 120. Lalu, kita akan meletakkan sebuah benda di depan cermin datar tadi. Maka, bayangan yang terbentuk tidaklah satu, melainkan ada dua bayangan. 1 dan 2. Selanjutnya, untuk percobaan yang kedua, kita akan membentuk sudut 90 derajat. Cermin yang pertama 0 derajat, cermin yang kedua kita taruh di 90 derajat. Kemudian, kita akan meletakkan benda di depan dua buah cermin datar tadi. Dan bayangan yang terbentuk adalah 1, 2, dan 3. Percobaan yang terakhir, kita akan membentuk sudut 60 derajat. Cermin yang pertama kita taruh di 0. Cermin yang kedua kita taruh di 60 derajat. Kemudian benda seperti tadi kita taruh di depan cermin datar. Maka bayangan yang terbentuk adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jika cermin datar membentuk sudut 60 derajat, maka bayangan yang terbentuk adalah 5. Dari hasil percobaan tadi, maka percobaan pertama untuk 120 derajat ditemukan jumlah bayangannya adalah 2. Untuk sudut 90 derajat, jumlah bayangannya adalah 3. Dan untuk sudut 60 derajat, bayangannya adalah 5. Dari percobaan tersebut, maka dapat disimpulkan semakin besar sudut yang dibentuk oleh dua cermin datar, maka jumlah bayangan semakin sedikit. Demikian pula sebaliknya, jika semakin kecil sudut yang dibentuk, maka jumlah bayangannya akan semakin besar. Sehingga untuk mencari jumlah bayangan yang terbentuk pada dua buah cermin datar yang membentuk sudut, besarnya sama dengan 360 derajat dibagi sudut yang dibentuk
dikurang 1. Jadi, rumus untuk mencari banyaknya bayangan yang terbentuk pada dua buah cermin datar adalah N sama dengan 360 dibagi alfa dikurang 1, di mana N adalah jumlah bayangan dan alfa adalah sudut yang terbentuk dari dua buah cermin datar. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama yaitu dua buah cermin datar didekatkan sehingga membentuk sudut 20 derajat. Hitunglah jumlah bayangannya. Kita akan menulis diketahuinya terlebih dahulu. Dari soal, yang diketahui adalah alfa sama dengan 20 derajat. Yang ditanyakan adalah jumlah bayangan. Untuk menyelesaikannya, kita terlebih dahulu menuliskan rumusnya, yaitu N sama dengan 360 per alfa dikurang 1. Langsung kita masukkan angkanya, 360 dibagi 20 dikurang 1. 360 dibagi 20 sama dengan 18 dikurang 1 sama dengan 17. Jadi, bayangan yang terbentuk adalah 17 bayangan. Contoh soal berikutnya. Sebuah benda diletakkan di depan cermin datar yang membentuk sebuah sudut. Jika bayangan yang nampak adalah 7 bayangan, tentukan sudut yang dibentuk cermin datar tersebut. Di sini diketahui adalah jumlah bayangannya, berarti kita tulis N sama dengan 7. Sedangkan yang ditanyakan adalah sudutnya, yaitu alfa. Menjawabnya, seperti tadi, kita akan menulis rumusnya terlebih dahulu. N sama dengan 360 dibagi alfa dikurang 1. Kemudian, karena N sudah diketahui, kita tulis N sama dengan 7. 360 dibagi alfa dikurang 1. Kemudian, substitusikan min 1 kita pindahkan ke ruas kiri menjadi positif 1. 360 dibagi alfa tetap ditulis di sebelah kanan. Kemudian, 7 ditambah 1 sama dengan 8. Sama dengan 360 dibagi alfa. Sehingga untuk mencari alfa adalah 360 dibagi 8 mendapatkan hasil 45 derajat. Jadi sudut yang dibentuk oleh dua cermin datar itu adalah 45 derajat. Untuk latihan di rumah, silahkan kalian kerjakan soal berikut ini ya. Demikian pembelajaran IPA kita hari ini. Semoga dapat membantu kalian dalam belajar di rumah, khususnya IPA, materi cermin datar. Tetap di rumah, jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, dan jangan keluyuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.